libatkan penduduk-penduduk lokal yang ada di sekitar pantai tersebut. Nah itu saya tulis di dalam Lautan Ray itu. Nah itu adalah salah satu contohnya. Terus ada juga kisah tentang misal sawah-sawah yang kemudian berubah menjadi perumahan, berubah jadi warung kopi, berubah jadi kos-kosan. Nah itu sangat mudah kita temukan dan contohnya sudah banyak sekali di Malang begitu ya, di Malang. Itu sangat mudah kita temukan. Nah salah satu contohnya adalah cerita tentang tersebut. Nah kemudian ada juga cerita-cerita tentang cerita tentang misalnya kemacetan jalan begitu. Malang itu sangat macet ya, Malang kemacetan, terutama ini tentang mikrolet itu ya. Cerpen pertama tentang pengembangan mikrolet hijau ini biru, mikrolet biru yang ada di Malang itu akan bertahan sampai kapan saya juga tidak tahu begitu. Ya sebutannya len di sini. Oh len ya, iya len itu AL ya itu ya itu GDL dan sebagainya itu tidak tahu karena semakin banyaknya motor akan juga len itu juga sudah tidak mungkin ya kita tidak tahu sampai bertahan mikrolet atau len itu akan bertahan karena saya juga awal dulu ke Malang juga naik bis masuk terminal juga naik len dan sebagainya itu. Jadi cerita itu yang kemudian saya tulis di dalam kumpulan cerpen ini. Misalnya di daerah lain misalnya seperti di Sidoarjo itu len atau mikrolet itu sudah hampir tidak ada. Sudah tinggal sedikit hanya satu jalur utama saja. Yang lainnya sudah semakin lama sudah semakin ojol ya. Ya mungkin kehadiran ojol, kehadiran motor yang semakin banyak. Bagaimana dulu pola penumpang len dan mikrolet itu juga ada di situ gitu. Nah, itu juga menarik saya kira dari transportasi yang ada di Malang gitu. Terus ada juga cerita tentang yang paling banyak mungkin yang atau topik beberapa yang saya tulis itu adalah cerita tentang TKI atau TKW, beberapa yang ke Singapura begitu. Nah itu beberapa ada karena di tempat saya bertumbuh dulu di Kediri itu banyak sekali orang-orang yang pergi ke Malaysia atau pergi ke Singapura untuk menjadi TKI atau TKW itu banyak sekali. Dan atau kalau di Malang di ini ya di selatan ya di Gondang Legi itu banyak sekali orang-orang yang pergi ke jadi TKI atau TKW dan itu sangat berdampak ya secara sosial di daerah saya begitu. Ada yang ditinggal ke Malaysia, ke Singapura, yang perempuan ke sana 6 tahun tidak balik, pulang-pulang ternyata sudah ganti pasangan begitu. Dan kemudian ini cerita nyata, kemudian beberapa yang suaminya yang ditinggal di situ juga menikah lagi dan akhirnya 2 anaknya juga hamil di luar nikah gitu karena tidak ada sosok ibunya. Nah itu juga ada banyak dampak-dampak sosial dari orang-orang yang memutuskan untuk pergi jadi TKI atau jadi TKW ke Malaysia atau Singapura. Itu banyak sekali dampak-dampak. Dan itu saya kira satu desa itu pasti ada yang pernah berangkat gitu. Ada juga yang pernah tertipu begitu ya, tertipu agen TKI atau TKW itu juga ada. Nah, kebanyakan beberapa cerpen di situ mengisahkan tentang itu orang-orang yang tinggal di jadi TKI atau TKW di Singapura begitu. Tetapi kisah tentang TKI atau TKW di Singapura atau Malaysia atau Hong Kong begitu juga tidak melulu yang cerita yang mungkin dan tanda kutip sedih begitu ya. Ada beberapa di situ misal bahwa mereka sudah jadi juragan ternyata di sana, menguasai pasar di Singapura. Kemudian menyebabkan kelangkaan bahan baku yang ada di Indonesia begitu. Nah, siapa tahu yang mengendalikan harga minyak goreng ternyata tidak tinggal di Indonesia misalnya begitu. Nah, saya membayangkan seperti itu bahwa
tengkulak atau maklarnya itu ternyata bukan orang Indonesia, tetapi tidak tinggal di Indonesia, mereka mengendalikannya dari luar negeri begitu. Dan itu saya kira Pak, itu yang ada di dalam bayangan saya ketika itu. Di situ itu adalah tentang perdagangan cabai misalnya. Nah itu kalau sekarang minyak goreng sampai langka dan lain sebagainya, itu tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin pemainnya itu malah bukan orang Indonesia atau orang Indonesia yang tidak tinggal di Indonesia. Jadi kisah-kisah tentang TKI, TKW, terus kemudian kisah tentang, ya karena ini adalah kumpulan cerpen pertama, tema saya sangat beragam dan berbeda-beda gitu. Tujuan saya untuk mengumpulkan cerita pendek ini dalam satu cerpen, dalam satu buku begitu, adalah untuk sebagai pertama sebagai dokumentasi gitu. Dan saya mengabadikan proses saya ketika menulis di Malang gitu. Siapa tahu nanti ketika saya pindah domisili dan lain sebagainya, mungkin tema-tema yang saya garap ataupun model tulisan yang saya tulis itu sudah berbeda. Nah, saya pernah mengalami fase menulis seperti ini, cerita-cerita pendek dengan tema-tema seperti itu di dalam kumpulan cerita pendek saya. Begitu. Tapi ini Mas, di antara panjangnya beragamnya judul-judul yang Mas Rosid buat ini, kira-kira benang merahnya apa Mas yang bisa diambil untuk menyamakan tema-tema itu? Soalnya kalau saya baca ya, ini kan keberpihakannya jelas itu kayak autokritik bagi kita pada realitas sosial kayak gitu kan. Ada yang membicarakan tentang kemacetan tadi itu kan, kita sedang kritik secara tersirat mungkin kayak gitu. Atau yang kedua terkait yang judulnya Lautan Re itu ya kalau nggak salah, yang awalnya asri kemudian tumbuh bangunan kayak gitu, itu kan sebuah kritik lah. Kalau dari Mas Rosid sendiri mungkin ada benang merah dari sekumpulan ini yang entah disengaja atau tidak sengaja bisa kita ambil. Kalau benang merahnya ada, itu adalah kejadian aslinya, itu adalah kejadian sehari-hari yang aslinya bisa ditemui oleh siapapun begitu. Itu adalah kejadian sehari-hari yang bisa ditemui oleh siapapun. Pasti misal mahasiswa di Malang pasti pernah naik mikrolet misalnya, itu sebagian besar itu pasti pernah naik mikrolet. Ataupun sebagian besar orang yang mahasiswa yang datang ke Malang begitu pasti pernah berwisata ke pantai-pantai yang ada di selatan di Malang begitu. Nah pasti teman-teman mahasiswa yang mungkin tinggal pasti tahu bahwa kemacetan itu ada, terus kemudian mikrolet ada, sawah yang berganti jadi ruko, ini dulu sawah kemudian jadi ruko, ini sawah jadi perumahan, ini jadi kos-kosan, itu pasti semuanya mengalami itu. Nah saya mencoba dalam cerita-cerita itu, saya mencoba untuk melihatnya secara lebih dalam begitu. Ada apa dibalik dari peristiwa sehari-hari itu, bahwa peristiwa sehari-hari itu tidak hanya peristiwa sehari-hari, tapi pasti ada hal-hal menarik dibalik dari peristiwa sehari-hari itu. Dan kejadian sehari-hari itu tidak otomatis kejadian sehari-hari, pasti ada hal-hal mungkin tangan-tangan besar begitu yang kemudian yang men-setting dari kejadian sehari-hari itu. Berarti memang ini ceritanya dekat dengan kita ya, sekitar kita banget. Iya, di sekitar kita, dan saya mencoba untuk melihat di balik itu, beyond dari kejadian sehari-hari itu. Begitu Mas. Dari ini Mas, dari 13 judul ya di dalamnya ya. Iya. Ini mungkin Mas Rosid bisa memberikan alasan lah kenapa kok kemudian judul ini yang diambil atau ditulis paling depan dan paling besar katakanlah kayak gitu di antara judul-judul yang lainnya. Di antara judul-judul yang lain ya, Rembulan yang menurut saya yang secara judul begitu, secara judul yang paling
eh, bagi saya di antara judul-judul itu, bagi saya yang paling menarik bagi saya sendiri itu adalah yang Rembulan di Bibir Teluk begitu. Secara judul, tapi secara isi bukan yang itu, tapi secara judul saya merasa bahwa oh ini bagi saya kok judulnya itu yang paling menarik bagi saya itu di antara semua judul, di antara cerita-cerita pendek yang ada di sini. Mungkin karena puitis banget judulnya kayak gitu ya. Ya mungkin bisa seperti itu begitu, karena kan puitis terus oh ini mungkin sastrawi sekali begitu kan, sangat subjektif juga. Tapi bagi saya sendiri judul itu yang paling menarik bagi saya secara pribadi. Terus secara keseluruhan Mas, kalau dilihat kan memang ini beragam banget kan ya. Terus mungkin sesuai isu-isu pada waktu itu mungkin. Kalau Mas Rosid sendiri berangkatnya menemukan ide atau pas waktu nulis ini itu dari mana? Apakah ketika melihat realitas sosial pengen kemudian langsung merekam atau kayak gimana gitu? Ya saya tulis itu ketika saya merasa bahwa ini ada isu yang menarik untuk diangkat. Saya mungkin kalau menulis itu berawal dari isu, berawal dari ini ada masalah ini masalah yang menarik untuk diangkat, masalah nanti pengolahan katanya bagaimana, alurnya bagaimana itu. Nah, yang pertama adalah isu. Jadi beberapa cerpen saya itu menyarikan sebuah isu yang menarik untuk dibaca menurut saya, dan isu itu perlu diangkat, dan mungkin beberapa orang tidak ada yang menyadari isu tersebut, ada mungkin yang tidak menyadari isu tersebut. Jadi awalnya dari isu apa yang menarik untuk diangkat, berawal dari ini ada problem ini di sekitar kita, ini ada problem, ada isu, ada masalah yang perlu diangkat. Maka ketika itu saya ini menarik ini untuk ditulis. Siap. Sebelumnya jeda ya. Tadi seperti yang diingatkan oleh sahabat Fatul di belakang tadi, bahwa acara ini ternyata adalah hasil kerja bakti lah acaranya, bisa jadi kayak gitu. Tulisannya diselenggarakan atas kerjasama. Yang pertama Pelangi Sastra Malang, penerbit Pelangi Sastra, Kocak ID, komunitas Kocak Kacik, komunitas yang baru lahir kemarin ya, dan insya Allah cepat berkembangnya. Amin. Ini bagi teman-teman yang ingin bertanya nanti langsung saja ya, nggak usah nunggu waktu nanti atau jeda akhirnya kayak gitu, langsung saja disebutkan, barangkali ada muncul di titik-titik mana keresahannya atau kekepoannya kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya Mas, apakah di antara sekian banyak cerpen ini, 13 cerpen ini, ada cerpen-cerpen lainnya ditinggal, atau memang ini adalah keseluruhan dari beberapa kekaryaan yang sudah termuat mungkin, atau yang belum termuat kayak gitu? Kalau yang ini yang ada di cerita pendek saya yang ada di buku ini adalah cerita pendek yang saya tulis ketika saya di Malang. Masih ada beberapa kumpulan cerpen, masih ada beberapa cerpen yang beberapa sudah dimuat tetapi tidak saya sertakan di dalam buku kumpulan cerpen ini. Nah, kumpulan cerpen cerpen yang sudah dimuat itu saya akan berencana untuk mengumpulkannya kembali dengan dalam satu buku tersendiri begitu. Nah, mungkin ini juga kritik terhadap saya sendiri begitu. Di kumpulan cerpen ini temanya sangat beragam, mulai dari transportasi, mulai dari tempat wisata, lingkungan, terus juga ada tentang PKI, PKW begitu. Itu temanya sangat beragam sekali. Nah, di buku kumpulan cerpen selanjutnya itu saya mau mengumpulkannya dalam satu tema tersendiri dengan berbagai macam cerpen begitu. Satu tema tersendiri dengan berbagai macam cerita pendek begitu. Jadi belum semuanya saya kira 13 atau 15 cerpen itu sudah
cukup untuk menjadi satu buku. Dan yang membuhul semuanya cerita pendek ini di sini adalah semuanya saya tulis ketika saya berada di Malang gitu. Berarti emang murni ya semua ini ceritanya di Malang gitu ya? Iya, ceritanya. Dan alur waktu dan tempatnya emang setting tempatnya di Malang juga Mas ya? Beberapa setting, karena satu cerpen itu kan tidak satu setting begitu. Oh. Ada satu, tapi pasti ada cantolannya dengan setting di Malang gitu. Walaupun kemudian ada cantolannya ke Jakarta, ke luar negeri, ke TKI, TKW begitu. Tapi ada cantolannya ke setting tempat, latar tempat di Malang gitu. Oh berarti memang selain dari ceritanya beragam juga memang yang terpenting bagi kita apalagi yang tinggal di Malang, cerita ini relate banget dengan kondisi yang sekarang. Relatable kalau bahasa keren ya. Asik. Mulai dari masalah kemacetan, kita aja datang dari Malang kota itu Suhat itu sudah langganan mungkin macetnya. Atau mungkin perihal yang TKW itu kebetulan salah satu daerah saya itu menjadi sumbangsi terbanyak tenaga kerja Indonesia. Itu kalau melihat dari latar belakang jumlah pernikahan dini, perceraian dini, itu salah satu sebabnya karena apa ya, hampir bahkan membudaya Mas kalau di daerah saya itu. Syarat nikah kalau gak direstui orang tua itu biasanya harus hamil dulu, nah, baru nikah gitu. Atau setelah nikah biasanya perempuannya karena bingung ya setelah nikah gak dipikirkan itu berangkat ke ya Malaysia, ke Singapura dan lain sebagainya. Pulang-pulang ya mungkin sudah ganti pasangan seperti itu tadi gitu. Makanya penting banget terutama bagi saya untuk mempelajari kumpulan cerpen yang ada yang terangkum dalam buku berjudul Bulan di Bibir Teluk ini gitu. Ya, yang TKI dan TKW itu juga ini fenomenal menarik begitu ya. Itu di desa saya itu banyak, tidak hanya satu dua, bisa sampai 5 keluarga ya. Kalau di Malang Selatan begitu. Nah itu juga pasti ada dampak sosialnya, pasti ada begitu. Nah itu menarik, kenapa harus jauh-jauh ke Malang gitu. Kalau dulu katanya kalau di Malaysia, Singapura itu tenaga kerja kita dari Indonesia atau 70-80 itu guru ya. Tapi kalau sekarang ya diimpor itu pembantu rumah tangga atau ART, asisten rumah tangga. Nah itu kata ada yang bilang bahwa itu bukan karena orang Indonesianya semakin buruk SDM-nya. Kalau dulu guru, sekarang jadi ART, bukan. Tapi seleranya orang Malaysia sama Singapura yang menurun. Nah, dulu guru yang diambil, sekarang yang diambil adalah ART. Jadi bukan SDM-nya Indonesia, tapi seleranya orang Malaysia sama Singapura, ada yang bilang begitu. Ada juga novel ini yang saya baca tentang TKI TKW itu novel Jati Sabah, karyanya Ramaida Akmal. Itu memenangkan DKJ tahun 2013 atau 2014, itu tentang perdagangan manusia gitu. TKI dan TKW ke Malaysia dan Singapura juga. Begitu. Itu novel Jati Sabah. Itu satu novel utuh begitu. Kalau ini hanya penggalan-penggalan cerita. Bahkan mereka di Singapura itu ada klub arisannya sendiri untuk orang-orang TKI gitu. Ada klub arisannya sendiri, kumpulnya di pasar gitu. Ada kumpulan orang-orang TKI. Monggo Pak Misbah, saya maju ke depan, dipersilakan. Allah ini gambarnya ini jangan kontras dengan saya ini ya. Yang nomor 1 rapi, yang nomor 2 alim, itu yang 3 ini kayak pemulung bisa-bisanya. Oh gitu ya. Monggo Pak Misbah sedikit bisa memberikan ulasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati penulis buku Mas Fasil Minggulono, penyelenggara Mas Fatul yang punya Pecet ya, pengelola Pecet, teman-teman Mas Bumi di kedai Sabta Lama, terus Andika, Kevin Brother,
ini kayaknya juga reunian ya, karena keempat-empatnya ini mantan mahasiswa humaniora dari generasi yang berbeda-beda. Saya tadi hampir insecure mau nyebut seperti itu Mas. Baik yang jurusan bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Saya sama dia ini dulu di bahasa Arab, kalau Rasid sama Mas aku di bahasa Inggris ya. Pacang bareng-bareng. Jadi sini ya ngopi sebenarnya ini, ngopi santai. Karena serius biasa gedung-gedung. Mohon maaf tadi karena ada salah teknis sedikit ya. Karena saya itu punya Lampung, jadi tadi telah makan sehingga ngefek gitu. Paksa ngomong ini khawatir entah. Jadi ya Mas Rosid dulu yang tampil. Saya komentar nanti secukupnya ya. Kalau pendek ya nanti ditambahi supaya panjang. Kalau kepanjangan mungkin kayaknya kalau kepanjangan ini. Jadi sebenarnya sudah saya katamkan ini punya Mas Rosid, kumpulan cerpen atau buku perdana ya Mas Rosid ya. Buku perdana berjudul Rembulan di Ubin Teluk, kumpulan cerpen. Saya sebenarnya dulu cukup aktif juga membaca karya sastra, baik cerpen, novel maupun puisi. Tapi akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir apalagi kena pandemi itu semuanya hilang. Malas ya. Baca itu tidak setekun ketika masih kuliah ya. Kadang-kadang itu sesuai kebutuhan. Semua cerita ketika corona menyerang itu. Iya. Termasuk saat baca cerpen Mas Rosid ini, ya pengennya ini bacanya tekun menikmati gitu kan. Tapi ketika di rumah itu kan ada sedikit itu pasti ada aja. Akhirnya kadang-kadang ini baca satu cerpen ini alurnya ini loncat-loncat jadi maksudnya mulutnya tetap baca tapi pikirannya nggak nyambung gitu. Tapi beberapa saya baca biasanya sambil saya tanda-tandai ceritanya Mas Rosid. Jadi Mas Rosid juga ternyata saya dulu sebelum Mas Rosid tampil tadi juga sebenarnya pasti ini Mas Rosid ingin mendokumentasikan cerita pendek awal dia belajar membaca cerpen karena saya sebenarnya penikmat itu bebas komentar ya, bebas komentar. Tapi kalau suruh membuat sendiri mungkin barangkali saya malah nggak bisa. Saya pengen sebenarnya nulis prosa, nulis cerpen maupun novel. Tapi kalau ya semua keinginan ya, karena menurut saya menulis cerita itu kemampuan paling susah menurut saya ini. Jadi Mas Rosid ini dan Mas Fatul itu termasuk dua di antara orang yang mendapat apa ya? Wahyu ya sebenarnya. Jadi nabi ya Saya meladui di bidang penulisan prosa. Jadi kalau ini juga susah juga kalau kebanyakan baca teknik penulisan itu, pengen nulis cerita, pengen nulis prosa, terus mempunyai teknisnya tahu itu malah kadang-kadang tidak bisa nulis. Malah kadang-kadang kalau tidak terlalu banyak pengetahuan itu tapi punya ide banyak, punya minat terutama minat besar ya ditulis saja kayak Mas Rosid ini jadi gitu akhirnya. Banyak saya baca Mas Rosid masuk produktif. Saya sedikit cerita bahwa dengan Mas Rosid ini sebenarnya juga sering intensif ya, baik komunikasi ketemu komunikasi ngobrol tentang karya ya, termasuk di warung kopi di beberapa tempat di Malang. Terus mengamati sejak belajar menulis. Kalau dulu kan tulisnya uji cobanya di media, di koran ya, nulis resensi ya. Jadi uji cobanya itu kan awalnya itu biasanya penulis sastra atau penulis secara umum. Memang kalau dulu itu kalau sekarang media kan banyak
di koran ya, di koran itu. Terus bentuk tulisannya juga pada mulanya banyak juga yang berangkat dari menggunakan buku. Kemudian setelah mungkin mencobai banyak jenis tulisan, akhirnya ada ketertarikan di penulisan cerpen gitu ya. Ini jalan yang benar. Kalau saya itu punya ketertarikan tapi gak bisa kayaknya coba itu gak terus. Baik, langsung komentar. Tanyakan prolognya. Ada sekitar 13 cerita ya dalam buku ini yang semuanya itu sudah pernah diterbitkan ya di media cetak, koran, khususnya koran-koran lokal ya. Saya baca semuanya meskipun tadi ya saya cerita ada yang kadang itu bacanya sambil ngelamun dan akhirnya alurnya benar-benar tidak masuk pikiran, tapi beberapa banyak yang saya tanda-tandai juga itu. Secara umum ini komentar sekaligus ya komentar. Secara umum apa namanya ada karakter di gaya penulisannya Mas Rosid ini, misalnya karakter atau kelemahan ya nggak tahu ya, bisa ditimbangkan dari mana saja. Apa namanya, cerita itu kan lebih enak itu ketika kalau saya pribadi itu membaca cerita itu menceritakan sesuatu yang sekilas. Jadi mungkin penulis cerita itu mengamati suatu hal, kemudian sekilasan aja gitu, menarik ya, sesuatu yang menarik itu kemudian dipindah ke dalam tulisan. Dalam bentuk cerita pendek itu ada berapa kata ya? Ada yang 1000 sampai 1500 kata ya. Jadi satu kilasan peristiwa yang kemudian menginspirasinya itu dipindah ke dalam cerita yang menarik. Ibaratnya gini, saya pernah membaca dulu salah satu cerita, menurut saya ini memenuhi unsur cerita ya secara aspek-aspeknya itu. Jadi ceritanya loh Mas Indian Bodo. Jadi cerita itu dituliskan, tokohnya ini sekedar dia naik sepeda motor berhenti di lampu merah selama berapa kali banyak itu 120 detik. Nah, proses 120 detik di satu tempat itu dia buatkan cerita yang sangat menarik itu loh. Jadi dia si tokoh utamanya ini, si karakter itu ibaratnya itu dalam cerita itu, dari dia berhenti di lampu merah itu selama 60 detik sampai 120 detik itu dia menceritakan berbagai hal yang dia amati itu di dalam sebuah cerita itu. Nah, peristiwa sekilas itu hanya ibaratkan tadi kita ambil contoh dulu. Jadi lampu merah itu kan paling panjang 120 detik. Itu habis di dalam satu cerita, itu lebih nikmat. Cerita yang dibuat dengan ramuan begitu itu lebih nikmat dibaca ketimbang seperti di buku manusia itu beberapa itu, atau mungkin semuanya ya, itu kayaknya ada menciptakan satu cerita itu ada 3 setting atau 2 setting yang waktunya itu terlalu panjang. Nah, itu kan mungkin malah bisa dibuat novela, bisa menjadi novela. Nah, itu mungkin bagi penikmat cerita pendek itu sesuatu yang tidak nikmat untuk dibaca. Atau mungkin bisa, karena ini ganti setting, ketahuan ketika kita membaca itu settingnya tiba-tiba berubah hari gitu. Prolog seolah-olah kan hidup di depan itu prolog, kemudian 3 paragraf atau 4 paragraf kemudian dikasih tanda itu. Sebenarnya ada siasat untuk tidak mengubah setting itu soal, tapi nggak usah dikasih tanda itu, nggak usah dikasih tanda itu. Terus mungkin transinya bisa ganti hari gitu kan, orang kan nggak terasa itu. Pokoknya perlu disiasati lah supaya tidak tampak bahwa itu ganti setting. Padahal cerita pendek itu akan lebih nikmat ketika tadi ya, ketika misalnya peristiwa itu
dia sekilas itu diajukan dalam satu cerita pendek itu, meskipun sebenarnya bisa menggunakan siasat apa ya, kayak semacam monolog interior ya, mungkin menggunakan monolog interior tokoh itu untuk memanggil ingatan-ingatannya tentang apa untuk dimasukkan ke dalam cerita tanpa harus mengubah setting. Nah, semua cerita di sini itu tadi, jadi nggak kurang enak itu karena settingnya itu ceritanya pendek, tapi settingnya itu ada beberapa. Terus satu lagi sudut pandang. Sudut pandangnya juga ada beberapa yang ganti-ganti ya, yang beberapa ganti-ganti dan kayaknya tidak perlu gitu, tidak perlu ganti, itu cukup satu aja. Maksudnya ketika cerita itu benar-benar tidak membutuhkan harus ganti sudut pandang. Saya nggak punya catatan, sempat kurang berat. Buka ya. Terus saya banyak menemukan beberapa kata, beberapa frase atau kata yang mungkin agak janggal. Jadi penggunaan kayak sih di gadis penumpang Mikolat itu penggunaan ibu ini di sini maksudnya ibu apa? Jadi ketika dibaca itu ada sesuatu yang maksudnya itu ada dua tafsiran itu. Pembaca padahal ini jelas kan, tidak perlu ditafsirkan. Ada beberapa penggunaan kata-kata atau kalimat yang merujuknya itu kurang tegas. Terus ini itu di cerita pertama. Kemudian cerita Lautan Rai itu, ini ceritanya temanya menarik ya, temanya menarik seperti yang tadi diceritakan oleh Mas Adika, Mas moderator. Ini tentang apa namanya, kayak suara-suara yang berpihak ya, seorang keberpihakan karena banyak cerita di sini memang membidik tema-tema dan topik-topik yang menarik ya, yang sering dialami oleh masyarakat kecil ya, tetangga kita kalau kita hidup di desa itu, termasuk di daerah kita itu, seperti apa namanya, mulai hilangnya sawah-sawah produktif itu yang mungkin banyak ditanami rumah-rumah itu kata rendra ya. Tempat apa nama, terus karena ada seperti kebijakan pembangunan di tingkat lokal, kabupaten misalnya ya, banyak muncul tempat-tempat wisata baru itu yang dibangun di tempat-tempat yang mestinya itu dibangun sesuai dengan karakter tempat itu, tapi kemudian diubah sedemikian rupa sehingga mungkin masyarakat di situ pun kehilangan ingatannya tentang asal usul, kehilangan ikatannya sebuah tempat desa yang mungkin bagi banyak orang itu lokasinya itu ya, istilahnya rural eksotisnya itu kemudian pelan-pelan hilang ya karena pembangunan itu. Nah, di Lautan Rai itu penggambarannya Mas Yosef kalau eksotis gitu saya. Jadi kayak semacam ini kan menggambarkan daerah pinggir laut gitu, desa pinggir laut. Tapi penceritaannya itu seperti menggambarkan era tahun 1800-an ketika hutan pohonnya masih banyak gitu kan. Jadi kurang realistis juga gitu. Jadi orang membacanya kalau kita mana sih tempat-tempat di misalnya di Malang atau di Jawa Timur ini yang wilayah pantai yang hutannya selebat itu gitu. Seperti di cerpennya Mas Rasid ini kayaknya sudah nggak ada. Di tempat saya aja di Sanggala sana yang kayaknya yang tempat paling hijau di Jawa Timur itu sudah nggak begini
indie amat ya, maksudnya enggak eksotis sih, terlalu mau indie banget ya menggambarkannya itu juga. Bagi kita yang biasanya hidup di sebagai orang pantai itu, yang juga sebenarnya kebijakan dalam mengelolanya juga sangat mirip-mirip kota ya, sudah seperti eksotisme di sini jadinya ya seperti dongeng gitu kan. Jadi ya meskipun cerita itu memang harus kayaknya perlu melihat konteks, bersandar pada misalnya kalau di Malang itu seperti apa sih kan situasinya di Malang Selatan di pantai. Tanya Andika misalnya kan, risetnya tanya Andika ini rumahnya Malang Selatan ya, untuk mengetahui benar-benar kondisi lingkungan di pantai itu apakah benar-benar eksotis itu. Yang jelas kalau di desa saya nggak ada Indomaret Pak. Oh, ada Indomaret, mantap. Adanya apa? Adanya Bus Malang. Mas Malang. Kalau Jadi topik-topiknya itu memang yang dibidik ini memang Roset punya ketertarikan, memang dipaksa apa gitu. Memang ketertarikan sendiri ya, kadang-kadang kan perusahaan sendiri ya. Yang dibidik sesuatu yang penting ya, bagi saya pun penting ya, topik-topik ini yang dibahas oleh Roset. Kayaknya memang karena ini cerpen awal ya, cerpen uji coba Roset ya, memang nggak apa-apa seperti itu. Jadi ini memang kayak dikumpulkan. Kayaknya dulu saya pernah baca cerpennya Roset yang nggak tahu ditulis kapan gitu, yang tidak sejelek ini lah kayaknya. Maksudnya bicara cerita itu menarik gitu. Kayaknya mau dibuka yang kedua ya, yang yang latarnya kayak di pantai konflik, kayaknya latarnya garap konflik di di mana Lumajang tuh, yang pasir. iya. Jadi sudah agak berbeda dengan ini. Mungkin ini kan untuk dokumentasi uji coba ketika membuat. Tapi ada beberapa cerita yang saya suka ya, meskipun tadi ya karena ada teknik begitu itu, ada teknik yang settingnya ganti itu yang kemudian membuat pembacaannya kurang nikmat. Misalnya kayak gini sih, seperti sawah sarjana ini kan. Misalnya sawah sarjana ini kan ada seorang mahasiswa yang lulus kuliah kemudian mendapat pekerjaan yang sangat menarik di kota ya. Terus kemudian pulang, gara-garanya sebabnya sangat sepele ya. Kurang kuat ya ceritanya. Sebabnya itu sangat sepele karena kangen sawah ya. Alasan resenya itu karena kangen sawah ya. Kangen di sawah itu kan dibuat agak politis gitu artinya. Alasannya kan menarik ya. Jadi alasannya ini kan mau coba-coba. Kangen siapa Pak? Yang kangen mantan ini? Enggak kan, di sini kangen dia masa kecilnya hidup di sawah. Terus dia itu padahal sudah kerjanya mapan, kemudian pulang gara-gara persen dari desain dari perusahaan itu gara-gara itu kan. Gara-gara sepele itu kan. Bagi pembaca ini kok cemen gitu kan. Dibuat ya alasan-alasan yang di sini yang cukup kuat dan membuat orang itu kan katanya gitu kan. Mungkin itu beberapa masukan saja, masukan dari saya, dari pembacaan saya. Meskipun sebenarnya ada banyak yang saya tanda-tandai di sini. Saya malah kayaknya belum pernah baca sama sekali ya cerita ini ketika dimuat di media. Saya bacanya ketika jadi buku. Saya membaca cerita-cerita Roset yang kayaknya yang pasca cerita ini ya. Masuk Mas Roset ini sebenarnya punya draft novel. Ini saya yang bocorkan malah nanti. Penulisnya nggak bocorkan, yang bocorkan. Punya draft novel yang secara tema cerita dan penggarapannya menarik.
dan mungkin masih diperam ya, maksudnya masih diperam, belum akan diterbitkan, mungkin masih pengen diperkuat secara aspek-aspeknya ya, dalamnya itu sangat kita tunggu bersama ya, karena penulis cerita ini kan bagaimanapun apa ya, pekerjaan yang apa ya, tidak menjanjikan, tapi bagi penekunnya ini kan bagian dari apa ya, bisa memunculkan atau mengaruhi termasuk pada dirinya sendiri itu bagian kekayaan batin ya, yang olahannya ini kan tiap perlu proses ya, masing-masing orang pengalamannya itu yang menentukan prosesnya, seberapa panjang prosesnya, seberapa apa namanya, produktivitas dan seterusnya itu mempengaruhi. Nah, cerpen ini hanya ya semacam dokumentasi ya. Itu saja komentar dari saya, mungkin nanti bisa dilanjut di terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini ya, yang pertama kalau menurut saya sastra itu kan perihal selera Pak ya. Siapa yang menulis ataupun siapa yang membaca itu adalah selera. Yang kedua yang menarik dari Pak Misbah itu perihal tadi yang dicontohkan, kalau cerpen itu yang singkat atau mungkin yang apa, yang dicontohkan adalah lampu merah. Kalau istilahnya sekarang itu adalah satset masih, jadi nggak bertele-tele dan nggak apa, sesederhana itu juga cerita yang diambil kayak gitu. Dan yang paling penting yang bisa saya refleksikan adalah bahwa Pak Misbah telah membaca, yakni bagian dari apresiasi itu adalah membaca. Dan untuk membaca kita harus tidaknya membeli bukunya. Dan yang paling penting dari membeli buku adalah jangan beli buku yang membacakan kayak gitu. Untuk selebihnya mungkin ada yang ingin bertanya dulu. Kalau belum ada atau masih tersimpan, saya berikan ke Mas Rosid merespon. Oke, terima kasih Mas Andika dan komentar dari Pak Surut gitu. Terkadang kalau yang menulis begitu, yang menulis itu tidak memahami bahwa kadang ternyata ada pola-pola di dalam cerpen-cerpen itu, ada pola-pola di dalam cerpen-cerpen itu. Nah, yang saya ketika menulis juga tidak paham bahwa itu ternyata ada pola begitu di dalam cerpen saya. Misal tentang pergantian setting tadi itu, entah itu setting tempat dan mungkin kebanyakan ada setting waktu juga, setting waktu. Nah, beberapa itu di dalam diskusi buku sebelumnya di Sidoarjo itu juga begitu, bahwa beberapa kumpulan cerpen ini, malah 4 yang pertama itu polanya hampir sama. Nah, karena membandingkan antara yang kondisi alam yang dulu dengan sekarang, antara yang dulu dengan sekarang gitu. Selalu ada begitu, ada perbedaan dari kondisi di masa dahulu dengan masa sekarang. Itu ada perbedaan, ada pola-pola tertentu. Nah, itulah perlunya kritikus begitu ya. Jadi ada pola-pola tertentu di dalam sebuah cerpen begitu. Nah, di dalam cerpen tersebut juga begitu, ada pola itu, bahwa ini membandingkan antara yang dulu dengan sekarang gitu. Dan saya ketika menulis itu beberapa tidak memakai teknik begitu. Nah, semakin lama semakin saya menulis, ternyata teknik menulis itu juga penting. Teknik menulis itu juga penting begitu. Misal seperti yang disebutkan oleh Pak Surur tadi, itu juga mungkin saya pelajari beberapa tahun terakhir terkait, dan mungkin belum terdapat di dalam kumpulan cerpen ini, tentang teknik melantur misalnya. Dalam menulis itu ada teknik namanya melantur atau lanturan. Bagaimana ketika settingnya hanya di sebuah tempat lampu merah yang hanya beberapa detik itu, tapi penulis mampu melantur kemana-mana, bisa ke masa lalu, bisa ke masa depan begitu, dengan melantur saja pikirannya kemana-mana, tetapi orangnya tetap
berada di satu setting itu. Nah itu teknik melantur itu, dan saya temukan teknik melantur itu dengan sangat piawai ya, itu di bukunya Haruki Murakami itu yang 1Q84 itu yang novel itu. Nah itu sampai tebal tiga buku itu yang terjemahan, itu lanturannya juga banyak sekali. Kekhawatiran akan masa depan misalnya, itu juga ada, atau tentang ingatan-ingatan masa dahulu. Tetapi orangnya tetap begitu. Siapa tahu misalnya Mas ini ada berada di sini tapi ingat mantannya yang ada di masa dahulu, kan bisa. Itu melantur, teknik melanturkan cerita begitu. Itu ada tekniknya tersendiri ternyata. Nah, itu semakin lama semakin saya juga pelajari itu, dan di sini saya sebutkan waktunya, disebutkan ganti sudut pandangnya itu juga saya sebutkan begitu. Nah itu mengurangi kematangan cerita begitu, karena kadang kan ada cerita yang yang penting selesai begitu. Dulu ada ya bahwa cerita yang penting selesai. Sekarang bagaimana cerita itu matang secara teknis dan estetis mungkin ya, teknik dan isinya itu juga matang begitu. Nah itu yang ada beberapa kekurangan itu di dalam. Nah mungkin juga perbedaan setting waktu dan setting tempat itu karena yaitu tadi awalnya saya bergerak dari isu gitu. Awalnya saya tidak bergerak dari ini, awalnya dari isu ini ada masalah apa ini gitu. Kalau ininya ada problem apa, ada hal yang perlu diangkat apa, itu awal mulanya. Baru ke penulisan. Yang pertama selalu isu dulu yang ada di kepala saya, isu, baru kemudian dituliskan begitu. Pertamanya adalah isu itu tentang yang secara teknis tadi itu. Terus yang kedua tentang ya Pak Suruh sudah menyebutkan tadi tentang yang beberapa cerita pendek itu yang setelah dari buku ini begitu, terkait ini Pak, pasir itu yang ada di Lumajang begitu. Nah, memang saya sedang menyiapkan, semoga jadi begitu, saya tidak tahu kapan jadinya. Semoga masih ada energi sama masih ada energi begitu. Cuma sudah terkumpul beberapa itu yang meng-highlight isu-isu tentang alam, lingkungan begitu. Itu jadi satu kumpulan. Jadi saya sudah beberapa, saya punya draft itu, dan dengan satu tema yaitu alam dan lingkungan gitu. Nah, kalau di sini temanya sangat beragam gitu. Nah, ini sebagai pijakan awal gitu. Kalau saya kalau tidak pernah memijak ya nggak bisa berjalan terus berlari begitu ke depan terus begitu. Nah, ini sebagai pijakan awal, dan respon dari pembaca, respon dari teman-teman itu yang bisa memberikan energi kembali untuk menuliskan kisah-kisah selanjutnya begitu. Mungkin itu tanggapan saya tentang dari Misbah tadi. Kemudian tadi kan dari respon Pak Misbah kan perihal yang menceritakan keadaan itu kayak menjadi dongeng. Bahkan kalau saya sendiri menafsirkannya itu memang mungkin salah satu opsinya di sastra ya, mendayu-dayu kayak gitu. Nah, ini beberapa dari judul cerpennya Mas Rosid ini di paragraf pertama atau awal cerita ini selalu untuk menceritakan keadaan, gambaran-gambaran bunga. Mungkin barangkali Mas Rosid bisa menceritakan dipengaruhi siapa, atau mungkin bahan bacaannya apa gitu, menceritakan bulan dulu mungkin, pantai mungkin, apa gitu mungkin. Soalnya kan biasanya apa yang kita baca itu kan mempengaruhi kan, atau mungkin ada yang sosok yang ditokohkan mungkin dalam dunia penulisannya Mas Rosid gitu. Iya, kalau di karya dipengaruhi itu tidak bisa ini ya, dipengaruhi Cak Fakul untuk
nggak dipengaruhi untuk menulis begitu. Sebagian orang-orang berpengaruh kalau Bapak beliau. Misbah juga disuruh untuk menulis begitu. Nah, secara umum mungkin yang bisa dipengaruhi nanti mungkin pembaca bisa menyimpulkan bahwa saya keterpengaruhannya dari mana begitu atau keterpengaruhannya dari mana. Saya juga tidak tahu, mungkin ada keterpengaruhan dari ini model gayanya seperti ini model gayanya seperti itu. Tetapi ketika masa-masa saya menulis ini begitu, karena saya dari maksudnya menulis ini juga berguna lah. Kalau jurusan sastra itu biar pernah menulis begitu juga ben ketok ya, walaupun bukan lebih keren ya, biar ya ijazahnya minimal bisa nulis lah gitu, kalau dari jurusan sastra, walaupun aslinya dari jurusan sastra sendiri bukan untuk nulis cerpen, jadi kritikus begitu. Kritikus pun juga nggak ada ya. Kritikus juga malah lebih Sebentar ini Mas Rosid mungkin lebih sedikit lagi malah kritikus ya, biar kalau jurusan sastra itu biar enggak malu lah kalau dia minimal bisa nulis ya. Iya, malahnya dari sastra kalau bukan jurusan sastra. Karena saya dari ini ya, dari kampung, dari desa dengan tradisi literasi yang sangat apa ya, dia membaca buku itu dimarahi malah, ini hal yang tidak berguna begitu. Misalnya baca buku dari kampung, dari desa begitu. Itu hal-hal yang mungkin jadi ya awalnya dari ketika kuliah di Malang itu, wah saya tahu ini ada bacaan ini bacaan itu begitu. Nah yang menarik minat saya ada ketika itu ya, kalau jurusan bahasa Inggris yang menarik minat, nggak tahu apakah itu ada ketertarikan secara teknik mungkin tidak, tapi secara isu mungkin ya yang bisa dilihat. Misal kayak Of Mice and Men-nya John Steinbeck gitu, atau George Orwell begitu. Saya sangat suka dengan cerita-cerita seperti itu. Atau Canary Row yang John Steinbeck gitu, atau George Orwell itu saya sangat suka dengan isu-isunya yang 1984, Dulu dan Tenggelam di Paris itu, yang begitu. Itu saya sangat suka dengan isunya, tapi secara teknik mungkin masih sangat jauh begitu ya, sangat jauh memang. Tapi saya asik dengan isu-isunya begitu, menarik isu-isunya itu diangkat tentang bunuh lah, tentang otoriter dan sebagainya. Kalau dari penulis Indonesia, saya ini di masa-masa itu ketika menulis ini saya sangat tertarik dengan Ratna Indraswari Ibrahim. Saya sangat tertarik dengan Ratna Indraswari Ibrahim. Dan iya, sangat suka sih Bang. Iya. Ya. Cuma nggak ada yang model-model begitu, tidak ada. Itu yang dari ranjang ke ranjang nggak tak kubur itu. Itu yang terbang. Karena tidak ada cerita cerita apa esek-eseknya itu tidak ada. Tapi itu yang bikin menarik dari itu. Saya suka Ratna Indraswari Ibrahim. Dia adalah penulis Malang ya, penulis Malang, lahir, besar dan bertumbuh di Malang. Nah, kayak Lemah Tanjung, Bagai Pinang dibelah dua, itu aslinya cerita sehari-hari begitu. Kayak Bagai Pinang di Lemah Tanjung itu tentang apa? Tentang hutan kota yang kemudian jadi perumahan. Kemudian tentang Pinang dibelah dua itu tentang kegelisahan orang kembar begitu ya. Orang kembar pasti ada di sekitar kita. Setidaknya kita pernah bertemu orang kembar di atau tentang misalnya cerpennya tentang badut juga gitu. Badut kan ya kayak badut di tengah jalan begitu. Nah, itu ada isu-isu yang diangkat sama. Walaupun secara teknis mungkin sangat berbeda, tapi saya tertarik dengan isu-isu yang dikemukakan oleh Ratna Indraswari Ibrahim. 1998, terus novel Pecinan begitu tentang identitas Tionghoa, nah itu punya Ratna Indraswari Ibrahim. Dan itu Malang, asli Malang. Itu mungkin
Begitu Mas Andika. Eh, kemudian Pak Misbah yang berespon. Nggak bisa direspon bola-balik. Kayak nambah ya. Ya. Sampai tengah-tengah kami baca tapi lupa ya mau nyampaikan apa gitu. Sebenarnya banyak yang ingin sampaikan tadi, tapi lupa. Termasuk ada beberapa cerpen rasul yang dicoba ya kayak cerpen fantasi ya, kayak burung abad ke berapa ya? 20 burung abad 20 judul cerpennya di sini tuh. Ini salah satunya ya kayaknya ya, kayak fantasi ya cerpen. Nah, sebenarnya kalau yang tadi maksudkan di cerpen yang settingnya itu pinggiran laut di Malang itu ya, tapi hutannya itu kayak hutan di filmnya Of the Ring. Ring gitu kan, yang pokoknya besar dan bisa bergerak sendiri gitu kan, ada yang lebatnya itu. Nah itu sekalian aja dibuat cerpen fantasi gitu kan lebih menarik gitu. Lebih karena semesta yang dibuat bukan seperti gambaran di Malang, ada semesta sendiri misalnya, dunia sendiri dalam cerpen itu kayak gini, kayak burung abad ke-20 ini kan kayak fantasi gitu kan. Tapi bukan sama Ababil itu. satu-satunya ini kayak kenapa iya Pak. Tapi saya sangat ini ya, ketika baca itu sangat ini ya. Ini satu-satunya cerpen yang berbeda itu kayaknya, berarti kayak yang lain. Jadi kayak kan masih jarang ya dengar apa kan, masih kayaknya nggak identik ya nulis kayak cerpen kayak gini. Cerpen Rasul ini kan yang beberapa yang saya baca ya kayak ini kan tema-temanya sangat dekat dengan saya ya. Misalnya kalau saya kan rumah saya memang di pesisir dan banyak tetangga-tetangga saya itu memang sebagian TKI, terus di tempat saya itu emang ya, banyak ini peristiwa-peristiwa yang dihadirkan oleh Roset ini, kedekatannya ini karena ya saya melihatnya juga itu bagaimana proses perubahan gitu. Termasuk di Malang ya, dulu itu belakang ini misalnya masih ngalami ya ketika kuliah jalan kaki gitu kan, lewat apa namanya gelengan sawah itu. Sekarang kan sudah jadi perumahan di sawah belakang gitu. Dan dulu jalan belakang itu jalannya sepi, nggak mungkin malam siang atau malam itu nggak mungkin santai jalan ini. Sekarang kan sudah jadi alternatif padat sekali gitu kan. Nah, kayak banyak cerita itu kan sebagian ingatan-ingatan itu ditarik kembali, banyak ceritanya Wasit. Jadi pembangkit ingatan maksudnya, fungsi cerita itu. Jadi memang kita itu kan masing-masing punya cara ya menangkap peristiwa yang menarik itu. Ada yang kemudian menangkapnya jadi kayak Wasit ini jadi cerita ya. Yang penting diabadikan. Kalau saya karena nggak bisa cerita, nggak bisa nulis cerita ya, biasanya saya abadikan dalam bentuk bisa daftar harian atau bisa dalam bentuk komentar, terus kemudian saya ecer masuk di webnya Waswatul, di web saya sendiri, direknya siapa. Jadi hal yang mana ya, biasanya topik yang kurang penting itu kemudian dipertajam. Sebenarnya prinsipnya sama, cerpen itu kan hal sekilas tapi mampu menyentil orang. Tujuannya kan cerpen itu kan dibaca sekali duduk habis ya. Meskipun ya prosesnya setiap orang punya proses ya. Saya sendiri ketika nulis Mas Fatu dan Mas siapa? Mas kan nulis juga kan. Pastilah mengalami proses nulis itu yang kok gini tulisan saya dibaca 1 tahun kemudian, tapi intensif belajar ini ketahuan ini. Banyak hal yang kedodoran ini, baik dalam penceritaan, dari pemilihan kata, penggunaan kalimat, pasti itu betul. Saya aja masih baca cerita saya sendiri yang sudah ada jeda 1 minggu aja ketahuan maksudnya kok gini ya ini.
dan jadi dialog sudah dibuka loh, ini kok gini, pasti ada. Jadi masing-masing memang punya kemampuan sendiri-sendiri yang berbeda-beda untuk menangkapnya dalam bentuk. Tadi kan isinya di sini kan kilatan-kilatan peristiwa yang menarik dari Mas Rosid kemudian ditangkap dalam bentuk cerpen dan karena belum berakhir apa namanya, biasanya orang nulis itu kan dengar saya di dunia sastra itu ukurannya 5 tahun 5 tahun, sebelum 5 tahun berhenti biasanya mau kembali lagi itu hilang. Tapi kalau 5 tahun itu proses terus sampai 10 tahun itu ketika mengalami masa-masa jeda itu enak kan kembali lagi. Cuma 5 tahun itu sudah mati duluan itu, lalu alam nggak akan kembali gitu. Jadi proses begitu ya, dari yang mulanya ini sebagai eksperimen awal, kemudian pasti nanti ada perkembangannya. Saya baca cerpen Mas Rosid ini bukan yang ini, mulanya saya baca yang sudah jadi itu, sudah wah Rosid nulisnya bagus ya. Nah ini kita yang bahas ternyata ini yang dibuka adalah cerpen-cerpen eksperimen awal gitu kan, ketika masih mencoba-coba nulis cerpen. Bisa jadi saya ketika disuruh membaca cerpen ini malah lebih buruk dari ini. Disuruh baca cerpen terus dibukukan ini. Oh, strateginya misalnya kayak Mas Rosid ketika karena kehabisan ide nulis ini, mau nulis apa ini, ganti setting aja kan, itu mudah kan. Ketika nulis cerita ya kan macet di tengah jalan kan, mau cerita apa lagi nih habis ini, ganti cerita besoknya lebih enak kan kayak model gini. Kadang-kadang saya juga begitu ketika nulis artikel itu, kadang-kadang jadi siasatnya itu biar kadang-kadang biar terasa halus itu ya sebenarnya ganti setting, ganti topik tapi nggak terasa ya kadang-kadang kayak tiga siasatnya ya kan. Itu Mas komentar saya tambahannya. Ada pertanyaan dong, waktu nggak ada pertanyaan sekarang ditutup. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mang Musawir, pemain pengganti dari Pelangi Sastra, figuran kalau dalam film. Ya, pertama ingin menyampaikan dari Mas Denny. Mas Denny, beliau sebagai pemilik Pelangi Sastra, penerbit sekaligus koordinator komunitas. Mohon maaf karena hari ini tidak bisa hadir karena istrinya lahiran, sudah 2 bulanan di Lamongan seperti itu. Dan kebetulan saya yang diminta bantu menjaga seperti itu pokoknya. Menanggapi dari pernyataan Mas Sur tadi sama Mas Rosid, pertama berkaitan dengan keringkasan cerita atau kepadatan atau tidak bertele-tele dalam istilahnya tadi itu. Kalau menurut saya itu berkaitan dengan porsi sebenarnya, porsi yang diambil oleh penulis. Bisa saja temponya lambat kalau berbicara tempo ya. Ambil contoh misalnya ada Sunari Kawabata. Ambil contoh juga misalnya ada Margaret Atwood dalam Handmaid's Tales. Margaret itu wah kalau nggak biasa baca mungkin bosan di pembukaannya. Misalnya naik sepeda motor ya, misalnya ya kita naik sepeda motor itu detail sekali, masih melihat spion, masih khawatir kanan kiri dan lain sebagainya. Nah kalau bicara tempo maka kembali ke bagaimana penulis itu memberikan porsi telling sama showingnya. Jadi kalau sudah terbiasa, kalau bicara teknik tadi, maka hal yang sangat penting itu craftsmanship. Kalau kata Gabriel Garcia Marquez itu tentang craftsmanship, tentang kepertukangan, menulis fiksi itu hampir sama dengan orang yang punya seni membuat kerajinan yang lain, seperti buat kerajinan kayu, seperti seni melukis, semuanya butuh teknik seperti itu. Detail, bertele-tele, bahkan mungkin bisa berbulan-bulan gitu, menghabiskan untuk menghasilkan satu karya seni seperti itu. Termasuk teknik di dalam bercerita. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua,
yang ingin saya komentari berkaitan dengan dialog yang ada di dalam beberapa ceritanya Mas Rosid. Terkesan dialognya terlalu datar. Tidak ada yang membedakan karakter satu tokoh dengan tokoh yang lain. Nah, itu hal penting karena dialog itu hal penting di dalam fiksi. Misalnya A.S. Laksana di dalam creative writing ya sangat menekankan dialog. Itu yang membedakan auditif ya, unsur auditif dari pembaca. Kita mendengar ini karakternya suaranya Mas Ririt misalnya, ini karakternya Mas ya, jadi ketahuan. Nah, itu yang sangat sulit membedakan itu. Jadi bukan hanya sebatas copy paste dari omongan sehari-hari, melainkan ya tadi kembali tadi teknik. Mungkin karena ini karya pertamanya yang diterbitkan menjadi buku ya, dari beberapa cerita yang sudah di koran ya. Terus kemudian tentang teknik pelantur tadi, di Malang sekarang kayaknya ada yang lagi garap nerjemah James Joyce itu, Joyce yang Ulysses, karena itu sangat sulit sekali katanya diterjemahkan. Belum ada penulis yang berhasil 100% menerjemahkan itu. Ada salah satunya Lutfi Mardiansyah itu menerjemahkan separuh dan tidak sanggup. Teknik melantur itu bukan ngawur ya. Kalau ngawur misalnya ada salah satu teman penulis Madura sempat dikritik sama teman-teman, nggak saya sebut namanya ya. Ini cerpennya masuk ke koran dan lucunya settingnya di Belanda dan tokohnya itu ngawur. Jadi dia membayangkan posisinya masih di Indonesia, jalan-jalan, terus kemudian di pinggir jalan ketemu sama orang jualan es. Esnya ditaruh di di dalam kresek dan mondar-mandir sambil jadi bayangannya yang ngawur dan itu nggak logis. Nah, sementara di dalam stream consciousness atau lantur tadi itu, teknik itu tetap mempertahankan kelogisan dan itu teknik tingkat tinggi itu. Di Indonesia yang berhasil salah satunya Budi Dharma dalam Olenka, yang kemudian karya itu menghasilkan ya itu memperoleh hadiah The Sea Right Word pertama itu di Indonesia, Olenka itu. Terus kemudian yang terakhir menyamarkan pesan sosial. Jadi menulis fiksi itu berbeda dengan membuat pamflet. Ini bukan kata saya ya, karena saya nggak bisa nulis. Iya banyak. Salah satunya kalau baca bagaimana saya menjadi penulis, Gapo itu nulis di situ. Ketika diwawancarai, ya berbeda dengan orang menulis pamflet, berteriak dan kemudian disebar posternya di pinggir-pinggir jalan. Nah, itu sangat berbeda ketika kita dengan menulis fiksi. Atau kalau mau jelentreh-jelentrehan, cukup menulis esai, nggak usah menulis fiksi, seperti itu. Nah, kalau menulis esai, Mas Surur ini jagonya. Bukunya ada di sini. Ada katalog ini kalau yang minat beli. Nah, itu kalimat terakhir yang penting. Ya, pesan sosial. Misalnya di dalam cerpen sesuai yang di judulnya ya, Rembulan di Berteluk, itu kan ada salah satu tokoh Yujum itu ya, yang TKI di Singapura kalau nggak salah ya. Saya mengambil contoh lain, misalnya di novelnya Cak Mahfud yang Kambing dan Hujan. Nah, itu tokoh-tokohnya juga kalau mau ditarik, fiksi itu hanya menyampaikan pesan tanpa teknik, semua orang bisa menulis, saya kira itu. Karena mudah menyampaikan pesan. Kayak anak SD baca ini pesannya apa, pesan moralnya apa, seperti itu. Nah, di fiksi tidak seperti itu. Nah, kalau di Cak Mahfud misalnya, termasuk yang terbaru, yang sequelnya Dawu itu, apa judulnya sudah? Anwar Tohari, Mencari Mati. Itu kisah tentang TKI di Malaysia juga, tokoh-tokohnya itu. Di samping konflik ya, konflik di dalam keluarga, internal keluarga di mungkin
aslinya itu di Lamongan karena Cak Mahfud di Lamongan ya, cuma dibahasakan ke bahasa fiksi seperti itu. Dan banyak sekali TKI di Lamongan itu. Dan kebetulan saya juga Lamongan, istri saya Lamongan ya, kalau saya aslinya Madura. Madura juga banyak jadi TKI. Dan itu menarik sekali untuk digarap ke dalam fiksi. Dan dengan bentuk yang canggih seperti itu. Ya mungkin itu saya kira sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Win juga. Win. Kami bersatu. Terima kasih kepada Mas Win juga. Oke, silakan untuk Mas Rosid menanggapi tanggapannya. Ya ini ada 3 poin tentang teknik ya terutama. Yang pertama tentang show gitu ya, itu kan salah satu teknik begitu ya. Itu di sini kan detail-detail itu jarang di dalam kumpulan cerpen itu, detail-detailnya jarang atau ini. Nah di kayak misalnya kadang saya juga ini bagaimana ya cara nulisnya begitu. Misal Haruki Murakami yang saya baca tentang detail itu, dan juga stream of consciousness itu yang teknik melantur kemana-mana atau masa lalu, masa depan begitu. Bahkan saya pernah menulis yang lanturan itu bagaimana cara kata-kata kerja yang biasa dipakai, bagaimana tokoh melantur. Misal untuk ke masa depan saya berdoa nanti ke depan ada apa begitu. Saya berharap nanti ada apa. Itu pernah saya catat begitu verba-verba ya untuk teknik melantur gitu. Kemudian untuk masa lalu mungkin saya berpikir tentang apa gitu. Itu teknik-teknik melantur. Nah yang Haruki Murakami yang 1Q84 itu sangat detail dan lanturannya sangat ini. Ataupun ini yang saya baca dengan Caldas-nya Jorge Luis Borges itu 10 hari, orang 10 hari di terombang-ambing di kapal terombang-ambing di tengah laut begitu, hanya pakai kapal kayu begitu, yang teman-temannya lainnya tenggelam, dia masih hidup, dan bagaimana dia mempertahankan hidupnya di tengah laut itu sampai detail sekali begitu. Tapi mungkin itu sudah tidak ada tel lagi, itu sudah show semuanya bagaimana secara detail. Tapi pembaca juga tidak beralih begitu, karena saking detailnya kadang orang-orang bosan begitu kan. Bagaimana cara menulis itu dengan detail tetapi mempertahankan intensitasnya agar membaca terus membaca, itu juga teknik yang sulit juga. Tapi Mas, ini juga saya baca yang teknik-tekniknya dari A.S. Laksana atau yang creative writing itu, ketika saya terpaku pada teknik itu malah nggak jadi Mas. Sulit itu saya malah yang anggaplah yang ini itu tanpa teknik begitu. Saya tidak paham ini ada teknik show detail, teknik melantur, atau teknik metafor, kesegaran metafora dan lain sebagainya. Itu kalau jadi itu kalau saya terpaku pada teknik itu malah ini sulit saya menuliskannya. Mungkin terbebani dengan teknik betul. Ini saya harus pakai teknik metafor. Saya ini kok bagai pungguk merindukan bulan gitu. Jadi ini nggak segar ini metafor seperti itu. Seperti bidadari di surga itu udah sama itu semuanya. Misalnya begitu, metafornya kurang segar. Gitu. Nah itu malah sulit. Nah, saya nggak mungkin ya. Saya teknik juga penting. Mungkin saya nasihat terhadap diri sendiri. Teknik juga penting, ada teknik-teknik itu tadi. Tapi bagaimana melampaui teknik itu? Tahu tekniknya, tapi sudah melampaui tekniknya ya harus mungkin melatih teknik itu satu persatu. Kemudian ketika menulis sudah tanpa teknik, tetapi di dalam cerpennya itu ada tekniknya begitu. Nah itu ya harus latihan membaca begitu. Nah itu juga masih belajar tentang itu. Dialog itu juga begitu. Dialog itu kan juga ada ininya sendiri ya, ada caranya sendiri bagaimana menulis dialog.
Nah bahkan di yang Haruki Murakami itu yang Fukaeri nadanya datar itu juga ditentukan datarnya seperti apa, atau ngomongnya cadel bagaimana cadelnya kan. Bahkan satu dialog itu bisa langsung apa ya, kalimatnya menohok begitu. Nah, kadang ada orang yang menulisnya ini kebanyakan dialog. Jadi bagaimana latihan dan membaca itu bisa melalui teknik tadi dialog, show-don't tell, atau stream consciousness, melantur tadi gitu. Terima kasih Mas Rosid. Saya tawarkan, apa ada yang ingin ditanya lagi? Oh, yes, karena Mas. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Holilur Rahman, asli Sumeneb, Madura, juga bergabung di UIN Bersatu. Berhubung dengan bedah buku kali ini, yaitu Rembulan di Bibir Teluk, cerpen dari Mas Rosid, Mas ya. Yang ingin saya tanyakan mungkin tidak kepada teknik dan lain sebagainya. Saya ingin lebih bertanya kepada salah satu cerpen yang ada di buku tersebut, 13 judul cerpen, Mas ya. Karena saya jujur belum baca sama sekali. Juga mungkin Mas Bisbah juga bisa nimbrung nanti. Jadi dari 13 judul cerpen tersebut, kira-kira menurut Mas Rosid sebagai penulis, manakah yang cerpen yang paling sulit ataupun paling mempunyai kekuatan di sana, di dalamnya, sehingga mungkin bisa meledakkan atau membumi hanguskan dadanya pembaca seperti itu? Kira-kira apa? Kalau memang ada salah satunya, ya mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu loh, dinarasikan sedikit seperti apa. Siapa tahu saya nanti tertarik kan beli juga nanti seperti itu. Ya mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas yang belum baca, dan semoga habis ini baca ya. Untuk baca lagi-lagi perlu beli, dan belinya di Pelangi Sastra, penerbit Pelangi Sastra. Karena ini punya pertanyaan Mas ya, Saya tidak, ya setiap pembaca kan punya ininya masing-masing ya, punya penilaiannya masing-masing terhadap sebuah cerpen. Gitu. Kalau saya ditanya mana yang paling, bagi saya sendiri yang paling ini ya, yang paling bukan menggelegar ya, maknyes begitu maknanya, maknyes gitu. Iya, bukan yang di judul, bukan. Ini mungkin sangat dekat dengan, karena cerpen-cerpen di sini pasti ada cantolan realitasnya kan, pasti ada. Nah, saya yang ini yang terakhir mungkin yang kematian muazin gitu, kematian muazin gitu. Itu saya itu ada, tokohnya ada dan ini sebagainya. Dan ketika dia azan begitu, itu seperti dia sedang menangis begitu, karena istrinya ada di TKI, diambil enggak, bukan mucikari, dia sudah menikah lagi begitu. Nah dia akhirnya ya kayak ya setiap pagi zuhur begitu, kalau dia azan gitu seperti dia menangis begitu. Kalau saya katakan menangis ya, gitu. Nah, masalahnya kalau orang-orang desa kalau sudah ada masalah larinya ke masjid ibadah tok ya, nggak diselesaikan masalahnya dia. Jadi wah, surat edaran Menteri Agama ya. Salah satunya kayaknya. Soalnya toanya nggak ada bassnya, soalnya eko semuanya biasanya. Begitu, Mas. gitu ya. Setidaknya ini jawaban semoga bisa membuat Mas penanya tadi menjadi sedikit kepo dan kemudian membaca secara utuh ini. Yang terakhir saya ingin tanya kepada Pak Misbah selaku esais lah katakanlah. Dari kebanyakan tulisan yang pernah digarap Pak Misbah kan belum pernah yang berupa cerita lah, entah itu cerpen ataupun novel ya Pak Misbah. Nah kemudian saya ingin bertanya bagaimana cara tanggapan seorang ISIS ini
melihat sebuah karya sastra yang pada intinya semua tulisan kan ingin menyampaikan sebuah pesan kan. Tapi kemudian kalau pesan ini dibentuk dalam sebuah cerita, entah itu cerpen atau novel, bagaimana tanggapannya Pak Misbah selaku orang yang di luar dari itu kayak gitu? Mau masuk ngomong soal ya karena bentuknya cerita ya, bentuknya cerita itu ya berbeda dengan tulisan artikel misalnya artikel. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika ini, bukan hanya pesan ya yang sampaikan, jadi memang akan jadi khutbah. Khutbah ya berarti kan kalau nulis khutbah cerpen tapi mengkhutbahi kan apa bedanya dengan teks khutbah ya, jadi memang harus dipenuhi. Jadi karya sastra yang baik itu maksudnya ketika aspek-aspeknya itu mungkin terpenuhi ya. Misalnya kalau dari sisi penggarapan settingnya itu kena, maksudnya hidup, karakterisasinya juga hidup, jadi saling terikat masing-masing, sudut pandangnya ya pas misalnya. Terus apalagi pilihan diksinya atau gaya bahasanya, majas-majasnya ini baru misalnya. Wah ini kadang-kadang ketika kita membaca karya itu memang orang sering mengulang-ulang itu ketika menemukan hal-hal yang unik gitu, hal-hal yang oh bisa ya ternyata ini menarik ini. Jadi kadang kita sering menandai atau bahkan diulang-ulang gitu kan, membaca misalnya penggalan cerita yang sudut pandangnya atau penggarapan settingnya hidup, atau mungkin gaya bahasa yang digunakan, metaforanya ini belum pernah saya mendengar metafora seperti ini misalnya kan. Kadang-kadang kita sering menandai itu, bahkan sering terngiang gitu kan. Jadi bacaan yang menarik itu kadang-kadang karena aspek-aspeknya itu semuanya terpenuhi itu akhirnya lama tinggal di benak pembaca itu. Jadi tuntutan bagi pengarang lebih sulit gitu. Bagaimana supaya semuanya itu tertinggal di benak pembaca, tidak pernah dilupakan. Saja pengarang yang susah karena harus memenuhi aspek-aspek itu susah gitu kan. Dan ini perlu proses belajar yang panjang ya. Untuk misalnya kira-kira orang bisa nggak kita itu tanpa menulis cerita dengan metafora yang segar itu misalnya, tanpa membaca tuh, atau tanpa mendengar sesuatu gitu. Kan akhirnya butuh semacam turisme kan, semacam pergi kita membaca, membanding-bandingkan banyak bacaan. Itu salah satunya kan proses mungkin menyerap atau bahkan mengembangkan pola-pola yang pernah ada. Yang kemudian tadi kan misalnya saya cerita kan, kita mungkin awalnya nulis itu emang meniru paling banyak. Semua orang itu ketika bukan hanya menulis, belajar itu kan awalnya kan meniru semuanya kan. Kita apapun tuh meniru, anak kecil kan meniru orang tua, meniru kegiatan apa yang dilakukan itu kan meniru teman-teman yang di sekitarnya. Belajar pun mulai cerita, pada awalnya kita punya karakter-karakter yang disukai kalau dongeng-dongeng masa kecil itu. Kemudian kalau kita sudah di bangku kuliah itu kan punya koleksi cerita-cerita dari pengarang-pengarang tertentu yang disukai. Tidak apa-apa menyukai berbagai cerita, menyukai berbagai kan. Toh itu kalau terus menerus tidak berhenti, itu akan berkembang sendiri nanti. Maksudnya kalau mungkin wah ini menjenuhkan, nanti akan ganti sendiri dengan pengarang yang lain, dengan model pengarang pun kan banyak yang sebenarnya berhasil menggarap teknik cerita tertentu, tapi kemudian karena bosan ya, dia sendiri kadang bosan dan berubah membuat teknik yang lain atau uji coba teknik lain yang bahkan tidak nikmat bagi pembaca, bagi penggemarnya. Itu ini kok jadi begini ya, dia seolah-olah kan nulisnya kan untuk dunia sendiri gitu. Tidak apa-apa gitu. Jadi kita ini buat dasarnya kan kalau sudah mungkin Rosid nanti kalau kan nulisnya sebenarnya untuk kayak Budi Dharma itu barangkali saja ya, di beberapa karyanya di novel Olenka atau buku pelajaran Rapilus atau yang lain itu bisa jadi dia tidak menulis cerita itu untuk orang lain, itu benar-benar ceritanya untuk dia sendiri gitu. Tapi ketika dibaca ini ya istilahnya jawabannya nggak ada ya ceritanya beda lagi. Jadi kan itu sesuatu yang baru ya, di antara sesuatu yang baru secara teknis, model penceritaan,
Jadi untuk pengarang Indonesia ya saya beri nama. Pokoknya kayak model menulis cerita novel menggunakan apa potongan-potongan pamflet itu diurutkan, dan model-model cara berkomentar yang apa ya asik gitu kan di cerpen-cerpen ya kan, gaya cerpen panjang itu bukan cerpen koran kan, yang dibukukan itu kan di koran kayaknya jadi 2 edisi gitu. Gaya cerpen lama Indonesia kan sebenarnya cerpen panjang itu yang mirip-mirip hampir sedikit lagi itu jadi novela ya. Sangat panjang sekali. Cerpen-cerpen yang digarap misalnya kayak Sitor Sitomorang yang bukan di beberapa buku yang diterbitkan oleh Kopam itu kan juga versinya yang panjang. Jadi cerpen-cerpen zaman dulu itu malah panjang-panjang dan itu lebih menantang kan, lebih sulit, lebih menantang lagi. Bagaimana membuat orang itu membaca dari awal sampai akhir itu tetap tidak berhenti gitu. Syarat-syaratnya apa saja itu. Nah gaya-gaya cerpen-cerpen pendek sekarang apalagi korannya itu sekarang kadang-kadang yang menentukan itu mungkin aja redakturnya yang semakin pendek misalnya, karena ini kebutuhan rubrik ini bagian iklan ya, yang mestinya misalnya 900 akhirnya tinggal makin menyempit. Kayak resensi buku itu kolomnya dijawab kan makin mau ngomong orang nggak bebas ya kan, akhirnya cuma sekedar kayak apa namanya dia iklan tuh. Resensi buku maksudnya timbangan buku jadi iklan. Cerita itu kan misalnya dari segi kepadatan ya, kepadatan, saling kebertautan ya antara tema sama isi ceritanya sama teknis-teknisnya itu kadang-kadang kan tidak mesti juga ya. Jadi makanya menyinggung itu. Jadi kadang-kadang kita butuh ini melihat momen tertentu itu butuh diceritakan pendek saja misalnya, atau memang butuh panjang. Saya beberapa kali itu kadang-kadang dulu ketika baca cerpen koran itu menemukan koleksi beberapa cerita menarik dari nggak kadang-kadang nggak kenal namanya, kadang-kadang para penulis baru saya kumpulkan yang menarik, termasuk kayak cerpen dialog gitu kan, cerpen model dialog itu kan juga susah. Tapi kayak sekarang bahkan cerpen itu karena banyaknya eksperimen itu kadang ada cerpen yang seperti saya pernah menuliskan kadang-kadang uji cobanya kayak saya itu mungkin ketika buat karakternya susah ini ya. Ada kira-kira cerpen itu yang isinya setting gitu, yang mirip-mirip Witcher gitu, mirip-mirip esai gitu. Kayak misalnya cerita-ceritanya Jorge Luis Borges itu kan kayak eksperimen kan, nulis cerita tapi modelnya kayak pertimbangan buku gitu. Kayak unik gitu kan. Sebelumnya kan dia sebenarnya mengembangkan pola yang dia pelajari, tapi itu memunculkan model-model penceritaan yang baru. Dan dia itu sering menggunakan bahan-bahan itu aja, misalnya cermin, terus kemudian Borges ini ketemu antara tua muda atau muda ya kan, kayak semacam apa namanya paralelisme, tema paralelisme, terus tema-tema penggadaan, tema-tema aslinya menarik gitu kan. Dan jadi pola-pola khas Borges. Karena model-model begini sebenarnya teknik penceritaan yang menerabas teknik melantur gitu. Jadi itu justru yang kuat di risetnya, di setting karakternya. Dan itu nggak ada teknik melantur ala tokoh-tokoh yang suka melantur gitu. Maksudnya ketika nulis cerita itu bapaknya siapa? Yang Sowing sama Telly, misalnya ngarang Amerika itu saya suka mancing gitu. Hemingway, diantaranya Hemingway. Nah itu berbeda. Itu sebenarnya tergantung penulis itu menikmati model menggarap cerita yang seperti apa. Tapi kalau baru memulai membuat itu ya bebas, apa saja bisa dilakukan. Misalnya Mas Rosid, misalnya eksperimen di buku ini bisa menggunakan bukan hanya realis, bisa fantasi, bisa kayak bisa kayak Murakami, bisa kayak yang pengarang Amerika yang suka eksperimen gitu kan, ada kayak
Jadi ini bebas aja gitu. Tapi itu patut dicoba semua. Itu ucapan dari saya. Oke, terima kasih. Karena sudah sore ya, mungkin sampai di sini forum akan kami tutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kerjasamanya oleh tim penyelenggara Pelangi Sastra Malang, penerbit Malang Sastra, Pejot.id, Komunitas Kocak Aceh, dan Kedai Saptawi Krama. Juga terima kasih kepada dua narasumber kita, Pak Misbah dan Mas Rosid, yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya di dunia kepenulisannya. Juga terima kasih kepada apresiator terbaik yang ada di forum ini, juga mungkin ada yang online begitu. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sampai jumpa di forum berikutnya oleh Pejot.id. Dan yang terakhir, beri aplaus, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Pak Misbah dan Mas Rosid jangan pindah dulu ya. Ini ada bingkisan oleh-oleh dari Pejot.id. Langsung sawir. Kapal rumah. Kapal rumah. Wes. Sama nih urung ya? Sama nih. Apa kan? Apa kan? Iya, edisi terbaru. Ganti cover aja. Foto-foto. Loh, pakai sini gitu. Biar kelihatan. 1, 2, 3. Bareng-bareng sama Pak Puspa. Halo, Pak. Ketiga. Apa ya kelihatan win 1. Gua pukul orang ya? Tiga kamu win nomor beresin. Wisma. Ya, ada kebetulan nanti. Buku Ini belum ya. ya, buku. Jadi kakak rumah koneksi. 1